Dengan atau tanpa mengambil risiko, Marc Marquez melihat dirinya menyelesaikan GP Emilia-Romagna di posisi keempat. Oleh karena itu, dia tidak mencoba untuk melampaui batas kemampuannya dan pada akhirnya Pecco Bagnaia lah yang menawarinya, meskipun dia sendiri, podium. Marc Marquez menambahkan podium baru pada pencapaiannya musim ini, yang ketujuh sejak mengendarai Ducati. Jauh lebih tidak nyaman dibandingkan 2 minggu lalu di sirkuit Misano yang kali ini menawarkan cengkeraman luar biasa bagi semua orang. Pembalap Spanyol itu sekali lagi dengan sempurna menargetkan level yang akan menjadi miliknya dalam balapan dan dia diharuskan untuk melakukannya. Satu-satunya faktor yang memungkinkannya finish lebih tinggi dari posisi keempat yang diincarnya adalah sedikit keberuntungan, dengan jatuhnya Pecco Bagnaia secara tak terduga. Saya memulai balapan dengan tujuan yang jelas, posisi keempat, jelas Marquez kepada situs resmi MotoGP. Di paruh pertama balapan, saya hanya mencoba mengendalikan Acosta dan Bezzecchi. Keduanya memiliki kecepatan untuk bertarung dengan saya demi tempat keempat ini. Saya tahu bahwa dengan mengambil banyak risiko, mereka akan berada di peringkat keempat, mungkin 4 detik di belakang pemimpin klasemen, dan dengan mengambil sedikit risiko, mereka akan berada di posisi keempat, 8 detik di belakang pemimpin klasemen. Jadi sama pada akhirnya, itulah yang kami lakukan dan, untungnya bagi kami, Pecco membuat kesalahan dan memberi kami tempat di podium ini. Saya senang untuk tim, bahwa kami sekali lagi naik podium untuk mereka balapan kandang. Ke-6 di akhir lap pertama, Marquez pertama kali naik 1 tingkat dalam hierarki dengan tersingkirnya Brad Binder secara prematur, yang tidak punya cukup waktu untuk mengikuti balapan untuk mengungkapkan apakah dia mampu, atau tidak, mengklaim posisi tersebut, podium di akhir 27 lap. Sejak saat itu, pembalap Gresini fokus pada Acosta dan Bezzecchi, yang sejajar dengannya. Ducati VR46 adalah yang pertama melepaskannya, kemudian pebalap Tech 3 itu melakukan kesalahan pada sepertiga perjalanan balapan, meninggalkan Marquez yang bercokol di posisi keempat yang ingin ia jadikan miliknya. Sementara itu, Pecco Bagnaia tak habis pikir dengan kejatuhannya di GP Emilia-Romagna. Pembalap Italia itu juga kesulitan menjelaskan awal balapan yang sulit, namun yakin bahwa ban belakangnya tidak berfungsi selama 15 lap meskipun tidak ada masalah yang teridentifikasi. Setelah melakukan sprint di mana ia mengambil keuntungan dari Jorge Martin untuk mendapatkan 4 poin dari rivalnya, Pecco Bagnaia memiliki skenario ideal dalam pikirannya hari Minggu ini di Misano, memenangkan Grand Prix ke-100 di MotoGP di tanah kelahirannya. Menawarkan kesuksesan ke-100 bagi Ducati, dalam kategori tersebut dan sekaligus menyegel gelar pabrikan kelima berturut-turut bagi merek tersebut. Namun dengan sangat cepat, rencana Bagnaia gagal. Meskipun ia berhasil keluar dari tikungan pertama dengan memimpin, mendapatkan kembali keunggulan atas Martin setelah awal yang buruk yang menguntungkan pembalap Spanyol itu, ia tidak bertahan lama di depan. Pembalap Pramac itu menekan dengan sangat keras hingga berhasil menyusulnya pada lap kelima. 1 putaran kemudian, Enea Bastianini juga menyusulnya dan Bagnaia bahkan kehilangan kontak dengan kedua pemimpin tersebut. Setelah setengah jalan, pembalap asal Turin itu mulai memperpendek jarak yang melebihi 3 detik dari Martin, namun juara dunia 2 kali MotoGP itu akhirnya terjatuh. Sekali lagi kehilangan poin besar. Kejatuhan ini tetap tidak dapat dipahami oleh Bagnaia, yang memiliki sudut kecil dan tidak terlambat mengerem, dan kecepatan yang ditampilkan dalam 15 lap pertama lebih rendah dari yang ia harapkan, sama misteriusnya. Ia merasa ban belakangnya tidak berfungsi dengan baik sebelum tiba-tiba membiarkannya melaju lebih cepat dari pemimpin klasemen. Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, keluar sebagai pemenang pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2024 berkat aksi agresif di lap terakhir. Enea Bastianini berhasil menuntaskan 27 lap dengan finish pertama pada balapan yang digelar di sirkuit Misano, Italia, Minggu, 22 September 2024. Drama terjadi di lap terakhir saat Bastianini menyalip Jorge Martin, Prima Pramac, untuk posisi pertama hingga melebar. Sementara itu, mimpi buruk didapat Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang gagal finish saat berusaha bangkit. Podium ketiga menjadi milik Marc Marquez, Gresini Racing, yang sejatinya tertinggal jauh.
Jorge Martin kembali melakukan start yang sempurna dengan langsung menyodok ke depan untuk mengambil posisi pertama pada tikungan 1. Namun, Bagnaia segera mengambil alihnya lagi di tikungan berikutnya setelah mengambil celah di sisi dalam Martin. Bagnaia berusaha langsung tancap gas sejak awal dengan langsung membuka jarak dengan gap 0,2 detik. Martin mampu meladeni kecepatan Bagnaia untuk terus menempel ketat Bagnaia. Duel untuk posisi terdepan cukup berjalan sengit pada 2 lap awal. Adapun Marc Marquez yang start dari posisi ke-7 merangkah naik 2 strip saat balapan baru berlangsung 3 putaran. Di depan, Martin sempat menyalip Bagnaia lagi sebelum kembali harus turun posisi usai melebar. Duel Bagnaia versus Martin berlangsung alot setelah pembalap asal Madrid itu juga sangat kuat pada awal-awal balapan. Tak lama, Martinator akhirnya berhasil menyalip Bagnaia dengan bersih di tikungan 8 yang berupa belokan kiri. Justru Martin yang berhasil menjauh dari Bagnaia dengan gap 0,3 detik. Bagnaia makin kacau, dia harus kembali turun posisi usai disalip rekan setimnya sendiri yakni Bastianini. Bagnaia di posisi ketiga sudah tertinggal 0,7 detik dari Bastianini dan ketinggalan 1,5 detik dari Martin yang cukup nyaman memimpin balapan. Hanya dalam 3 putaran saja, Bagnaia bahkan sudah tertinggal 1,7 detik dari Bastianini. Pecco tampaknya mengalami kendala dengan grip ban belakang. Beruntung bagi Bagnaia, tekanan berkurang setelah Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3, yang berada di belakangnya harus terjatuh di tikungan 15. Sementara itu, Jorge Martin mendorong Pecco Bagnaia meraih 24 poin setelah GP Emilia-Romagna. Sementara kesuksesan Ducati yang ke-100 memungkinkannya mengklaim gelar konstruktor. Perebutan gelar antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia kembali diwarnai dengan hilangnya poin besar oleh salah satu dari keduanya. Setelah Bagnaia terjatuh di GP Aragon dan kesalahan strategis Martin di GP San Marino, GP Emilia-Romagna membuat pembalap Italia itu menanggung akibatnya. Sementara itu, Martin mengambil 20 poin dari posisi kedua dalam balapan akhir yang kontroversial dengan Enea Bastianini, yang memungkinkan dia untuk mendorong Bagnaia kembali ke 24 poin. Dalam perebutan tempat ketiga, Bastianini memanfaatkan kesuksesannya untuk unggul 1 poin dari Marquez, tertinggal 59 poin dari Martin. Meski terjatuh, Brad Binder masih berada di urutan kelima di depan Pedro Acosta, Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, yang kehilangan 1 posisi. Dengan 6 akhir pekan kompetisi yang tersisa tahun ini, Ducati merayakan kemenangan ke-100 di MotoGP untuk merebut mahkota pabrikan, 1 balapan lebih awal dari tahun lalu. Merek asal Italia itu tak lagi bisa dikejar oleh para rivalnya yang dipimpin oleh KTM mengungguli Aprilia, Yamaha, dan Honda. Tim Ducati juga mendominasi kejuaraan tim, dengan struktur resmi di depan Pramac dan Gresini. Aprilia adalah pengejar pertama. Selain itu, rider Pramac Ducati, Jorge Martin, kembali menjauhi rider Ducati, Francesco Bagnaia, di klasemen MotoGP 2024. Hasil MotoGP Emilia-Romagna penyebabnya. Saat balapan di sirkuit Misano, Minggu, 22 September 2024, Bagnaia crash hingga gagal menambah poin. Oleh karena itu, raihan poinnya terkunci di angka 317 poin.